Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas materi tentang transformasi geometri. Dan di bagian ini yang kita akan bahas adalah tentang refleksi atau pencerminan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 9 ya. Yang pertama adalah memahami pengertian dari refleksi, yang kedua memahami sifat-sifat dari refleksi, yang ketiga menentukan refleksi terhadap sumbu X, yang keempat menentukan refleksi terhadap sumbu Y, yang kelima refleksi terhadap titik pangkal koordinat, yang keenam refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yang ketujuh refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, yang kedelapan menentukan refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan yang kesembilan menentukan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Baik, ini semula nanti akan coba kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, kami persilakan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terupdate dari kami. Ya, konsep dari pencerminan atau refleksi, misalnya ada sebuah benda. Jadi ini sebuah benda, kemudian ini sebuah cermin. Ya, sebuah cermin datar. Maka jarak dari cermin ini ke benda itu sama saja jarak antara cermin ke bayangan. Nah, seperti itu ya. Jadi jarak dari cermin ke benda sama saja jarak dari cermin ke bayangan, dan tegak lurus di cermin. Itu yang pertama. Yang kedua, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Itulah beberapa sifat dari pencerminan atau refleksi. Sifat-sifat refleksi ada beberapa sifat. Yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Jelas ya, jarak titik ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangannya tegak lurus terhadap cermin. Nah, sudah tadi ya. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik bayangan akan saling sejajar. Ya, misalkan ini adalah sistem koordinat kartesius ya. Ini sistem koordinat kartesius, kemudian ini sumbu X, ini sumbu Y. Demikian ya. Nah, ini titik pangkal koordinat. Misalkan ini adalah sebuah titik A misalnya. Koordinatnya berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ini ya. Oke, ininya berarti Y-nya berapa? 2. Oke. Koordinatnya 4,2. Ada sebuah titik A yang titik koordinatnya adalah 4,2. Kalau titik ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya nanti di mana? Nah, kalau sumbu Y berarti nanti kita tarik garis dari sini tegak lurus terhadap cerminnya, sumbu Y ini ya, cerminnya. Dan jaraknya sama, jarak dari titik ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Nah, seperti itu. Berarti bayangannya nanti di mana? Iya benar. Bayangannya ada di sini. Ya, seperti itu. Ini 1, 2, 3, 4, berarti ke sana juga sama. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Berarti nanti bayangannya adalah A aksen. Koordinatnya berapa? 1, 2, 3, 4. Negatif 4 berarti ya. Y-nya 2. Berarti koordinat dari bayangan titik A 4,2 ketika dicerminkan terhadap sumbu Y adalah negatif 4,2. Ya, demikian. Itu kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti akan kita cerminkan terhadap sumbu X? Nah, kalau sumbu X, mana sumbu X? Oh, ini. Berarti nanti kemana bayangannya? Jarak dari titik ke cermin sama dengan dari cermin ke bayangan. Nah, disinilah nanti bayangannya. Ini kalau kita cerminkan terhadap sumbu X. Kita kasih simbol aja A double aksen ya. Ini pencerminan terhadap sumbu X-nya, bayangannya berarti berapa? 4, oke, ini negatif 2. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya titik A ini kita cerminkan terhadap titik pangkal koordinat?
Nah, sini. Berarti nanti bayangannya di mana? Oh, ingat bahwa jarak dari titik ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan, berarti sekitar di sini. Kan gitu. Dan jarak dari sini ke mari sama dengan jarak dari sini ke mari. Nah, berarti di sini. Ya, bayangannya seperti itu. Iya, itulah bayangan dari titik A jika dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat. Kita kasih nama titiknya adalah A triple aksen. Ya, koordinatnya berarti berapa? Negatif 4, negatif 2. Nah, seperti itu. Ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan bayangan suatu titik menggunakan sistem koordinat kartesius. Ya, seperti itu. Ya, agar lebih mudah kita memahami, maka ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Ini, saya sudah kumpulkan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Kita bisa menggunakan pemetaan, bisa juga menggunakan matriks transformasi, nanti dijelaskan ya. Oke. Yang pertama kita bahas dulu menggunakan pemetaan. Ya. Kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya yang berubah tandanya. Sederhananya seperti itu. Itu pencerminan terhadap sumbu X. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, maka nanti kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka Y-nya yang tetap, X-nya yang berubah ini. Makanya nanti negatif X, Y. Jadi kalau misalnya di sini 2,5, nah berarti nanti bayangannya adalah negatif 2,5. Seperti itu. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau titik X, Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka posisi X dan Y-nya ditukar. Seperti itu saya sederhananya. Jadi kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka posisi X dan Y-nya ditukar. Jadi X, Y bayangannya Y, X. Demikian. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka ditukar posisi X dan Y dan tandanya dirubah. Oke. Jadi ditukar posisinya X dan Y-nya, kemudian tandanya dirubah. Jadi kalau negatif menjadi positif, berarti negatif. Demikian. Yang kelima, pencerminan terhadap titik pangkal koordinat atau titik O 0,0. Maka kalau X, Y dicerminkan terhadap titik pangkal, bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Dirubah saja tandanya. Ya, seperti itu. Sederhananya gitu. Yang keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Maka kalau X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2 kali cermin dikurang X, Y. Saya ulang. Jadi kalau X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2 kali cerminnya ini dikurang X, Y. Jadi Y-nya tetap. Ya, Y-nya tetap. Kalau pencerminannya terhadap garis X sama dengan H gitu. Demikian sebaliknya, kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, maka nanti X-nya tetap. Nah, ini X-nya tetap. Koma apa? Berarti koma 2 kali cermin dikurang Y. Nah, seperti itu. Ya, itu. Ini kalau kita menggunakan pemetaan. Nah, kita boleh juga nanti kita menggunakan matriks transformasinya, ya, menggunakan matriks transformasinya. Kalau sumbu X berarti nanti ini kan bayangannya X, negatif Y. Berarti matriks transformasinya adalah 1, 0, 0. Maaf, ini harusnya negatif 1. Ya, demikian ya. Jadi 1, 0, 0, negatif 1. Oke. Kalau negatif X, Y berarti negatif 1, 0, 0, 1. Anda bisa perhatikan polanya di sini. Kalau Y, X berarti nanti 0, 1, 1, 0. Oke. Kalau negatif Y, negatif X berarti gimana? Berarti 0, negatif 1, negatif 1, 0. Oke. Kalau negatif X, negatif Y. Nah, ini berarti mirip begini.
cuman tandanya berarti negatif semua. Ya kan? Begitu. Berarti negatif 1, 0, 0, negatif 1. Oke. Kalau ini ya berarti negatif 1, 0, 0, 1 kali XY ditambah 2H 0. Nah, seperti itu. Demikian juga ini. Kalau X, 2K kurang Y berarti 1, 0, 0, negatif 1 kali XY ditambah 0, 2K. Oke, baik. Kita langsung masuk di contoh. Oke, nomor 1. Tentukanlah bayangan titik A 3,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, kita pakai apa? Pakai pencerminan, pakai pemetaan mungkin lebih mudah ya. Kita langsung saja. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, Y-nya yang berubah tanda gitu. Berarti nanti bayangannya adalah 3, negatif 5. X-nya tetap, Y-nya berubah tanda. Seperti itu ya. Yang kedua, tentukanlah bayangan titik B 7, negatif 2 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, kita pakai pemetaan. Dicerminkan terhadap sumbu Y berarti Y-nya tetap. X-nya yang berubah. Berarti nanti bayangannya berapa? Negatif 7, negatif 2. X-nya berubah, Y-nya tetap. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tentukanlah bayangan titik B 7, negatif 2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X berarti bayangannya gimana? Posisinya ditukar saja. Berarti nanti ini bayangannya adalah negatif 2,7. Nah, seperti itu. Oke, saya kira bisa ya. Oke, itu kalau kita akan mencari bayangan dari suatu titik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan mencari bayangan dari suatu garis atau suatu persamaan atau suatu kurva? Jika garis 2Y kurang 3X tambah 6 sama dengan 0 direfleksikan terhadap sumbu X, maka persamaan bayangan garisnya adalah, oke, kita bisa menggunakan beberapa alternatif. Yang pertama, kita menggunakan rumus ini, bahwa tadi pencerminan terhadap sumbu X, matriks transformasinya kan ini 1, 0, 0, negatif 1. Maka bayangannya adalah matriks transformasinya dikali XY. Kita ambil sembarang titik X, Y yang ada pada persamaan ini. Ya, kita ambil sembarang titik X, Y yang ada pada persamaan ini. Nah, seperti itu ya, gitu. Kemudian apa yang kita lakukan? Oke, berarti X aksen Y aksen sama dengan kali masuk ini. Berarti 1X ditambah 0 berarti X. 0X 0 min 1Y min Y. Nah, dari sini kita dapatkan dua persamaan, yaitu X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, seperti itu ya. Maka dari sini kalau kita mau ambil X-nya, karena nanti akan kita substitusi kemari kan begitu ya. Maka X aksen sama dengan X atau X sama dengan X aksen. Yang kedua, Y aksen sama dengan negatif Y. Berarti kalau kita ambil Y-nya, berarti Y sama dengan negatif Y aksen. Seperti itu. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita substitusi. Jadi ini caranya hampir sama dengan translasi yang kemarin. Jadi begitu kita dapatkan X aksen dan Y aksennya, selanjutnya kita substitusi ke persamaan semula. Yang kita akan cari persamaan bayangannya. Ya, kita substitusi kemarin. Oke, ganti aja X-nya dengan X aksen, Y-nya dengan min Y aksen. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya berarti min 2Y aksen kurang 3X aksen tambah 6 sama dengan 0. Atau boleh dituliskan, kalau kita inginkan nih koefisien dari Y-nya positif, koefisien dari X-nya juga positif, boleh saja nanti dikali negatif 1 ya, boleh. Karena persamaan itu boleh dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti kalau dikali dengan negatif 1 berarti nanti jadinya adalah 2Y aksen ditambah 3X aksen dikurang 6 sama dengan 0. Atau kalau X-nya mau kita letakkan di depan boleh juga. Berarti 3X aksen ditambah 2Y aksen dikurang 6 sama dengan 0. Demikian ya. Jadi kalau misalnya ini, jadi sebenarnya begini bro, dikali negatif 1 berarti 2Y aksen ditambah 3X aksen kurang 6 sama dengan 0. Seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda mau 3X ditaruh di depan, ya boleh saja, enggak apa-apa. Jadi 3X aksen ditambah 2Y aksen kurang 6 sama dengan 0. Nah, demikian ya. Nah,
Sehingga ini kan simbol aksen itu simbol dari bayangan, sehingga boleh nanti kita tuliskan jadi persamaan bayangannya adalah 3x ditambah 2y kurang 6 sama dengan 0, seperti ini. Ini kalau kita menggunakan matriks transformasi ini. Kalau kita mau menggunakan pemetaan, bisa enggak? Bisa. Gimana caranya kalau kita menggunakan pemetaan? Nah, Anda bisa gunakan seperti ini. Titik x, y. Seperti yang tadi ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu x, bayangannya apa tadi? Bayangannya x-nya tetap, y-nya berubah, berarti nanti di sini. Berarti x-nya tetap, y-nya berubah, berarti x, negatif y. Kan gitu ya. Jadi kalau ada titik A sembarang, kita cerminkan terhadap sumbu x, bayangannya adalah A aksen. Gitu. X, negatif y. Dicerminkan terhadap sumbu x, maka x-nya tetap, y-nya yang berubah. Nah, di sini kan kita tahu bahwa x ini adalah bayangan dari ini. Berarti ini adalah x aksen. Gitu. Sementara yang ini adalah bayangan dari y. Berarti ini adalah y aksen. Dari sini kita dapatkan, maka yang pertama x sama dengan x aksen. Yang ini ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini min y itu sama dengan y aksen. Nah, kita butuhkan kan y-nya. Maka y-nya sama dengan negatif y aksen. Nah, kalau kita sudah dapatkan ini, selanjutnya gimana? Selanjutnya disubstitusi. Nah, sama aja di sini ya. Sama. Oke, ini dengan ini kan sama, kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya disubstitusi, didapatkanlah persamaan bayangannya adalah ini. 3x tambah 2y kurang 6 sama dengan 0. Jadi Anda boleh menggunakan nanti matriks transformasinya, boleh juga Anda menggunakan pemetaannya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kita latihan soal dulu. Ada beberapa soal, silakan Anda kerjakan ya. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, bisa nanti komentar di kolom di bawah. Oke, untuk nomor 1 ini bisa Anda gunakan pemetaan aja supaya lebih cepat ya. Seperti nomor 2 juga bisa, nomor 3 bisa, nomor 4 boleh menggunakan pemetaan, boleh menggunakan matriks transformasi. Nomor 5 juga sama. Oke, saya kira demikian. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin masukan dan saran atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom di bawah. Oke, baik, saya kira demikian. Mohon like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Dan boleh Anda share ke teman-teman Anda yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.